Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Martin dari kelas KPIA dengan NIM 2010 5010 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang information flow di suatu negara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu information flow, lalu information flow di negara yang baik, contohnya Finlandia, dan terakhir information flow di negara yang buruk. Pada kali ini contohnya Indonesia. Kita semua setuju bahwa komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memerlukan perencanaan atau planning yang matang. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, perencanaan atau planning komunikasi juga dibutuhkan di dalam suatu negara. Negara yang memiliki planning komunikasi yang baik dapat dilihat dari program yang berjalan di negara tersebut. Lalu, bagaimana ciri-ciri program dalam suatu negara itu dapat dikatakan program yang bagus dan berjalan dengan baik? Program yang bagus dan berjalan dengan baik di dalam suatu negara tersebut dapat dilihat dari information flow-nya. Information flow terbagi menjadi dua, yakni information flow yang baik dan yang buruk. Contoh dari information flow yang baik ada pada suatu negara di Eropa bagian utara, yakni Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara Eropa di bagian utara yang diapit oleh Swedia, Norwegia, dan Rusia. Luas negara ini hanya sekitar 338.000 km dan hanya memiliki penduduk sekitar 6 juta jiwa menurut data Bank Dunia. Meski begitu, Finlandia memiliki information flow yang baik. Mengapa demikian? Karena Finlandia memiliki sistem pemerintahan yang sangat bagus, benar-benar mencerminkan dan menyerap keanekaragaman penduduknya. Finlandia juga termasuk ke dalam negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan di Finlandia dibayar penuh oleh pemerintah atau bisa disebut dengan kata gratis. Bahkan, pendidikan gratis ini bisa dirasakan juga oleh para pelajar dari berbagai negara lain yang mengenyam pendidikan di Finlandia, namun dengan tetap memperhatikan faktor dan ketentuan yang berlaku. Menurut PASA, lembaga yang menjadi pengevaluasian pendidikan di dunia, Finlandia menjadi salah satu negara dan satu-satunya yang dimana siswanya memiliki kemampuan literasi dan tingkat harapan hidup yang tinggi. Dalam sektor ekonomi, Finlandia juga termasuk ke dalam negara yang stabil. Finlandia mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Salah satu raksasa perusahaan internet, yakni Microsoft, pun berada di negara ini. Pada tahun 2015, negara ini termasuk dalam golongan negara dengan termakmur di dunia, berdasarkan pendapatan per kapitanya. Negara ini berada di urutan ke-9 pada peringkat kemudahan bagi investor untuk melakukan bisnis. Finlandia merupakan salah satu contoh negara dengan information flow yang baik seperti yang sudah saya paparkan. Lalu, kita beralih ke negara dengan information flow yang buruk. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia. Indonesia merupakan negara terbesar ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.900 km². Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020, serta negara dengan penduduk muslim terbanyak dan terbesar di dunia. Namun, di balik keindahan dan keanekaragaman yang berada di dalamnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan information flow yang buruk. Sebagai contoh, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo menegur jajaran menterinya karena komunikasi publik yang jelek mengenai RUU Cipta Kerja. Seperti yang diketahui, rencana pengesahan RUU Cipta Kerja mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat. Lalu,
Tak hanya komunikasi soal RUU Cipta Kerja, Emru Sihombing, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, juga melihat kelemahan dalam penanganan komunikasi COVID-19. Ia mengambil contoh saat menteri terkait yang kadang berbeda satu sama lainnya dalam memberikan penjelasan, terutama menjelang mudik lebaran pada tahun 2020. Dapat kita lihat bersama bahwa buruknya komunikasi di Indonesia saat ini sangatlah memprihatinkan. Banyak berita simpang siur yang datang dari berbagai kalangan, terkhusus dari pemerintah Indonesia sendiri. Pemerintah dan jajaran para menteri Indonesia terkait permasalahan tersebut tidak konsisten dengan kebijakan yang mereka buat. Mereka membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya dan menghilangkan trust atau kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini hendaknya patut untuk diperbaiki agar Indonesia menjadi negara dengan information flow yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai information flow yang baik dan buruk di dalam suatu negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.